Hai, selamat malam. Saya balik lagi setelah lebaran. Sebelumnya, minal aizin wal faizin ya. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendengarkan cerita-cerita saya. Cerita serem kali ini berjudul Pabrik Berhantu Bandung. Dan kisah ini kembali ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Keangkeran tempat kerja kadang terpaksa harus dihadapi. Dan keseraman dari dimensi lain sesekali menghadirkan sosok-sosok ngeri. Malam ini, ada teman yang akan bercerita tentang seramnya pabrik tempat dia bekerja. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 2001. Namaku Amri. Selepas STM pada tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja. Karena waktu itu sama sekali tidak ada biaya kalau ingin melanjutkan kuliah. Pikirku, aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri nantinya. Dan kebetulan yang menyenangkan, aku melewati masa menganggur hanya 6 bulan saja. Karena tidak lama setelah lulus, ada tetangga rumah yang memberi info tentang adanya lowongan kerja. Katanya, ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Dan kebetulan di masa sekolah, jurusanku memang teknik mesin. Ya sudah, mungkin karena sudah jalannya, tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di kota Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 70-an. Dan ketika aku sampai di sana, semuanya memang menunjukkan seperti itu. Dari bentuk beberapa bangunan yang ada, terlihat memang itu bangunan lama atau gedung tua. Perusahaan ini letaknya di bilangan Cicadas. Singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele, ditambah lagi dengan referensi bagus dari tetanggaku, akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awalku adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini, bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga, pemilik perusahaan sangat baik hati. Bukan hanya menurutku, tapi karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di sini juga bilang begitu. Amri, sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini dulu sementara, kata pemilik pabrik kepadaku pada suatu hari ketika aku sudah mulai bekerja. Ya sudah, alhamdulillah, ini rezeki nomplok buatku. Tapi ya begitu. Perusahaan tidak menyediakan mes tempat tinggal. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya, gudang pabrik menjadi tempat tinggal sementaraku. Gudang ini berada di dalam salah satu gedung besar yang kita sebut saja pabrik, karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Di pabrik yang sangat besar ini, terdapat beberapa ruang-ruang kecil di sudut-sudutnya. Entah itu ruang operator, ruang bahan baku, maupun gudang. Nah, ruangan yang aku sebut gudang inilah yang jadi tempatku tidur dan beristirahat. Aku harus rela berbagi ruang dengan segala macam peralatan mesin dan bahan baku. Ya, aku sih senang-senang saja. Karena jujur, aku pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih sedih dari ini. Tapi ya itu, banyak cerita yang beredar tentang angkernya pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar di paling ujung kawasan. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, maka banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Banyak yang bilang mereka sering melihat penampakan seram di kawasan pabrik. Dan aku tidak bisa menceritakan satu persatu, saking banyaknya versi yang beredar. Tapi, salah satunya adalah cerita yang pernah aku dengar dari Asep. Kata Asep, penampakan memang sering terjadi di pabrik ini. Salah satunya adalah tentang adanya penampakan hantu ibu-ibu yang sebenarnya sudah meninggal sejak lama.
Ibu itu dulunya emang kerja di sini, Ri. Dia tukang bersih-bersih. Dia kerja di sini lama banget, puluhan tahun. Sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Kata teman-teman yang suka kerja malam nih, almarhumah masih suka kelihatan bebersih. Nyapu, ngelap, ngepel, gitu-gitu. Pokoknya serem. Begitu kata Asep pada suatu ketika. Dan ceritanya ini terngiang-ngiang terus dalam ingatanku. Asep sendiri adalah temanku yang juga bekerja di perusahaan ini. Waktu itu, Asep sudah cukup lama bekerja di sini, sedangkan aku baru kira-kira berjalan 3 bulan. Konon katanya, si ibu ini sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Makanya, kamu hati-hati kalau tidur di pabrik. Kunci pintu, gak usah keluar lagi. Diem aja di gudang sampai pagi. Begitu kata Asep mewanti-wanti. Dan jujur, jauh sebelum aku mendengar adanya cerita ini, beberapa kali aku memang pernah mendengar suara mencurigakan ketika sendirian pada malam hari di dalam pabrik. Beberapa kali aku seperti mendengar suara seseorang yang sedang menyapu lantai. Jadi, beberapa malam di awal-awal yang aku lewati di pabrik ini, semua tampak baik-baik saja. Aku juga bisa tidur dengan nyenyak, walaupun posisinya sendirian di dalam gudang. Sama sekali tidak ada hal aneh yang aku alami. Namun, di malam-malam tertentu, kadang aku seperti mendengar suara-suara aneh walaupun samar. Awalnya aku tidak begitu menanggapi dari mana asal suara itu. Karena memang tidak mengganggu kenyamananku juga. Hingga akhirnya, pada suatu malam, aku benar-benar mengalami sendiri apa yang pernah Asep ceritakan. Begini ceritanya. Malam itu seperti biasa, aku yang cukup lelah setelah seharian bekerja, mencoba untuk beristirahat dan tidur di dalam gudang. Namun, dikala kantuk sudah meraja, tiba-tiba aku mendengar suara itu. Dan walaupun aku sudah pernah mendengar suara itu sebelumnya, tetap saja aku terkejut. Refleks, aku menoleh ke arah pintu. Walaupun aku tahu, jika pintu masih dalam keadaan tertutup. Waktu itu, aku mendengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Sapu itu seperti menggusur debu serta kotoran, selayaknya orang sedang menyapu. Dan suara sapu ini mungkin akan terdengar biasa saja kalau di siang hari. Tapi, beda cerita ketika terdengarnya di tengah malam seperti ini. Apalagi, aku mengalami hal ini setelah aku mendengar cerita seram tentang pabrik ini dari Asep. Kata-katanya kembali terngiang-ngiang di kepalaku saat itu. Karena sepertinya suara yang sedang aku dengar sekarang ini berasal dari sosok ibu-ibu yang pernah diceritakan Asep. Waktu itu, suaranya semakin mendekat menuju pintu gudang. Gudang tempat aku sedang mencoba tidur. Perlahan, aku pun bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada dinding. Suasana gudang malam itu sangat gelap, karena aku memang sengaja tidak menghidupkan lampu. Jadi penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Dan seperti sebelum-sebelumnya, awalnya memang hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Tapi lama-kelamaan, karena si empunya suara ini terdengar semakin dekat dan mendekat, maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Iya, aku mulai mendengar suara langkah kaki. Selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sandal karet, sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen menimbulkan suara yang khas. Langkahnya terdengar sangat pelan. Begitu juga dengan proses menyapunya. Aku di dalam gudang tentu saja sungguh sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara Bandung yang sudah dingin menjadi terasa semakin dingin malam itu. Kala itu, aku terus menajamkan pendengaran, coba menangkap suara yang terus terdengar. Bahkan semakin aku mendengarkan, suara sapu ijuk serta langkah kaki semakin jelas. Dan detik berikutnya, ada suara lain lagi, suara yang sebelum-sebelumnya belum pernah aku dengar. Dan suara ini sungguh menyeramkan. Suara itu adalah suara perempuan. Bukan suara yang berbicara jelas, namun lebih mirip seperti gumaman.
Gumaman yang diselingi dengan tawa terkekeh yang tertahan. Ya Tuhan, aku takut banget. Waktu itu posisi dudukku semakin ke sudut ruangan. Sambil ketakutan, aku terus memperhatikan pintu dan jendela. Entah mengapa, aku yakin kalau sosok itu nanti akan datang dari sebelah kanan. Perkiraanku, dia akan terlebih dulu lewat di depan pintu, baru kemudian lewat di samping jendela. Waktu suara sudah semakin dekat, perhitunganku, beberapa detik lagi dia akan sampai di depan gudang. Dan benar, dari celah kecil di bawah pintu, aku akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan, dari celah kecil itu aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak. Langkahnya perlahan sambil sesekali terlihat juga sapuan sapu ijuk. Sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamannya pun semakin jelas terdengar, diiringi tawa cekikikan sesekali. Aku jelas merinding ketakutan. Bahkan sedikit pun aku tidak berani bergerak. Ketakutanku semakin menggila ketika menyadari kalau sosok itu tiba-tiba berhenti melangkah. Iya, ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu. Sesaat kemudian, hening meraja. Menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam aku menerka-nerka apa kiranya yang akan terjadi kemudian. Ada ketukan pintu. Ibu itu mengetuk pintu. Wah, bukan main paniknya aku. Keringat dingin berjatuhan dan aku yang ketakutan semakin meringkuk di sudut ruangan. Ketukannya terdengar lagi. Tidak, aku sama sekali tidak berniat untuk membuka pintu. Aku tidak punya cukup nyali untuk itu. Kala itu, bait-bait doa mulai mengalir terbata di dalam hati. Aku sangat butuh pertolongannya saat itu. Dan ternyata hanya 2 ketukan itu saja. Selebihnya kembali sepi. Tapi suasana sepi ini hanya bertahan selama puluhan detik saja. Karena tidak lama setelahnya, ibu itu terlihat bergerak lagi. Melangkah menuju ke kiri. Ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini cukup besar. Berukuran sekitar 2 kali 1 meter dengan posisi memanjang. Dan dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang tanpa terhalang apapun. Dan dengan kondisi seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi sosok ibu ini akan berjalan persis di depan jendela. Dan aku akan bisa dengan jelas melihat sosoknya. Dan sekali lagi, dugaanku benar. Aku akhirnya melihat wujudnya. Sosok perempuan itu adalah perempuan dengan rambut panjang terikat ke belakang seperti sanggul. Dia juga berpakaian dengan warna gelap. Walau aku hanya dapat melihatnya sebatas pinggang, tapi aku yakin sosok itu sedang berjalan sambil tangannya memegang sapu. Gumaman dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Sesaat aku terpaku memandang sosok seram itu. Dan entah mengapa, waktu terasa berjalan sangat lambat. Begitu lama dia berjalan di depan jendela, sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi. Karena memang pandanganku terhalang dinding, dan sepertinya sosok itu tidak lagi berada di depan jendela kaca. Beberapa saat aku masih terdiam, menunggu dalam keheningan, berharap cemas tentang apa yang akan terjadi kemudian. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa lagi. Tidak lagi terdengar suara apapun, begitu juga dengan pergerakan. Saat inilah keberanianku mulai timbul. Pelan tapi pasti, aku berdiri lalu berjalan mendekat ke pintu. Dari pintu, aku sempat mengintip jendela kaca sebentar, memperhatikan keluar, khawatir sosok ibu itu masih ada. Tapi ternyata tidak ada apa-apa, hanya ruang mesin kosong yang jadi pemandangan. Detik berikutnya, aku langsung membuka pintu dan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri lagi, aku lari keluar. Meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya di seberang paling ujung. Sama sekali aku tidak melihat sekitar. Aku terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya cuma satu, yaitu
pos satpam di gerbang depan. "He Amri, kunaon maneh?" kata Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas. Dia menyapa ketika aku sudah sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya. Kejadian seram yang baru saja aku alami. Oh ya, pabrik ini waktu aku masuk belum ada sistem shift. Jadi kami kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kecuali sedang ada load tinggi. Pekerjaan bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu karyawannya pulang. Pabrik hanya akan menyisakan tim security, sementara semua mesin juga akan dimatikan. Selama 6 bulan aku tinggal dan bekerja di sini, aku sebenarnya cukup sering merasakan atau sesekali melihat keseraman, termasuk sosok ibu-ibu tadi. Tapi bisa dibilang aku masih bisa melawan rasa takut. Aku lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali tidak keluar gudang kalau sudah malam. Awalnya, aku tidur di gudang hanya beralaskan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk. Menurutku, ini sudah cukuplah untuk menghangatkan. Tapi tidak lama, atasanku membawakan satu karpet tebal dan lebar untuk menggantikan kardus-kardus tersebut. Ditambah dengan bantal dan selimut, jadinya sudah sangat nyaman bagiku. Aku juga punya kebiasaan untuk mematikan lampu gudang. Jadinya aku tidur dalam keadaan gelap gulita. Hanya lampu luar saja yang memberikan sedikit cahaya. Untuk sebagian orang, keadaan ini mungkin menyeramkan ya. Tapi karena sudah terbiasa seperti itu, hal ini justru membuatku nyaman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal dan beberapa kali merasakan keanehan yang menjurus seram di dalam pabrik, tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa yang pada akhirnya membuatku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Peristiwa yang menurutku sangat mengerikan. Begini runutan detail kejadiannya. Waktu itu, seperti biasa, aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau ngantuk sudah tidak tertahan, barulah aku akan pergi ke gudang. Jarak dari pos security dengan pabrik tempat di mana gudang berada sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Tapi tetap saja, aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui sampai akhirnya tiba di pabrik belakang. Dan malam itu, sekitar jam 10 malam, aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi, jam-jam seperti ini, kawasan sudah sangat sepi. Karena selain security yang berjaga di depan, sudah tidak ada lagi orang lain selain aku. Saat aku berjalan kaki, aku memperhatikan lingkungan sekitar. Kala itu, sebagian besar lampu-lampu sudah dalam keadaan mati. Hanya beberapa lampu saja yang dibiarkan menyala. Jadinya, suasana memang cukup redup walau masih bisa melihat sekitar. Sambil terus berjalan, aku tidak merasakan adanya hal aneh. Sampai akhirnya, aku pun sampai juga di pabrik belakang lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai ke gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap. Hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyusup masuk ke dalam, sehingga aku pun sedikit kedinginan. Aku pun mempercepat langkahku menuju gudang tempatku beristirahat. Sesampainya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa kugunakan sebagai alas, dan bersiap untuk tidur. Terakhir kali melihat jam, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 11. Setelah itu, aku terlelap dan tidak ingat apa-apa lagi. Tapi, tidur lelapku ternyata hanya sebentar. Karena tiba-tiba aku terjaga. Cahaya terang yang menyeruak ke dalam gudang menyadarkan tidurku. Iya, cahaya terang. Tapi sesaat aku masih agak bingung. Karena aku sadar kalau saat itu aku masih berada di atas karpet tempat tidur, lengkap dengan bantal dan juga selimut. Sambil mengucek-ucek mata, aku coba mengumpulkan nyawaku. Cahaya ini terang sekali, menyilaukan, dan bahkan dalam keadaan mata tertutup pun aku bisa merasakan silaunya. Aduh, ini cahaya dari mana sih? Pikirku. Perlahan aku pun membuka mata.
sangat perlahan karena sambil menahan silau. Dan benar, ternyata gudang ini sudah terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Tapi siapa yang menyalakan lampu? Apa aku bangun kesiangan? Ternyata enggak. Karena setelah melirik jam dinding, ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tidur hanya sekitar 2 jam. Begitu pikirku. Aku lalu duduk sambil mengucek-ucek mata, masih mencoba mengumpulkan nyawa. Sejurus kemudian, ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur aku sudah menutup dan menguncinya. Dari pintu terbuka itu, tentu saja aku jadi bisa melihat keluar. Dan di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang, dengan lampu menyala semua. Ada apa ini? Apa ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan? Atau apa? Sumpah, aku kebingungan. Dan sekitaran mesin juga aku melihat ada beberapa orang yang sedang warawiri layaknya karyawan yang sedang bekerja. Nah, ketika aku masih bingung itu, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk ke dalam gudang. Orang itu berseragam layaknya karyawan pabrik. Aku pun berdiri dan menyapa. "Pak, memang ada produksi malam ini?" tanyaku. Tapi orang itu tidak menjawab. Dia hanya diam sambil terus mengerjakan entah apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian aku kaget setelah tersadar kalau aku sama sekali tidak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Siapa dia? Batinku masih dalam keadaan bingung. Dan tidak lama kemudian orang itu pergi keluar gudang. Aku yang masih kebingungan kemudian mengikutinya keluar. Dan ternyata dia menuju ruang mesin. Di depan pintu gudang, aku berdiri diam memperhatikan semuanya, memperhatikan seluruh isi pabrik. Benar, lampu menyala semua, ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi, pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang. Langkahku pelan sambil terus memperhatikan sekitar, sambil masih kebingungan juga. Semua orang kelihatan sibuk tanpa sedikit pun memperhatikan aku. Bahkan aku seperti tidak ada di situ. Dan tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah. Karena lagi-lagi aku menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang berseliweran itu, tidak ada satupun yang aku kenal. Semuanya asing. Namun mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Aduh, mereka ini siapa ya? Orang baru apa ya? Pikirku. Sambil masih terus terdiam memperhatikan semuanya. Kemudian, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Aku melihat kalau mereka para karyawan ini perlahan tubuhnya menghitam. Iya, perlahan, tidak serta-merta. Yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-kelamaan tubuhnya menghitam, legam dan berangsur-angsur menjadi tubuh seperti hangus terbakar. Semakin mengerikan lagi karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap, namun masih terus bergerak layaknya orang sedang bekerja. Ya Tuhan, apalagi ini? Sontak aku merinding ketakutan. Ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Dan di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi lagi. Pabrik yang tadinya terang benderang mendadak lampunya mati semua, menjadi gelap gulita seperti semula. Tapi sosok-sosok seram itu masih terlihat terus bergerak layaknya sedang bekerja. Nah, beberapa detik kemudian mereka tiba-tiba berhenti bergerak, diam di tempat, lalu perlahan membalikkan tubuhnya menjadi menghadap aku. Iya, mereka semua terlihat seperti sedang memperhatikan aku. Melihat itu, aku tentu saja bertambah panik dan menjadi semakin panik ketika dalam gelap aku melihat kalau ada satu sosok seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku tanpa kepala.
Wah, waktu itu tubuhku kaku, sama sekali tidak bisa bergerak. Hanya untaian bait doa yang mengalir di dalam hati. Waktu itu aku benar-benar memohon keselamatan darinya. Alhamdulillah, detik berikutnya akhirnya aku bisa menggerakkan kaki. Aku pun langsung lari menuju pintu keluar dan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Dan lagi-lagi pos satpam menjadi tujuanku. Dan selesailah teror malam itu. Namun karena peristiwa ini aku anggap sangat mengerikan dan bisa dibilang tidak bisa lagi aku toleransi, aku pun kemudian memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal. Aku benar-benar tidak berani kalau harus tinggal di gudang itu lagi sendirian. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!